Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel hewan, pengertian dan fungsinya. Nah, yang pertama ini ada nukleus. Nukleus merupakan salah satu organel yang ditemukan hampir pada semua organisme eukariotik. Inti sel mengandung beberapa materi genetik seperti DNA, kromosom, dan protein. Nah, fungsi nukleus itu yang pertama, pusat pengendalian seluruh kegiatan suatu sel. Yang kedua, inti sel sebagai tempat menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, tempat penyimpanan protein. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel. Yang kelima, mengatur pertukaran molekul antara inti dengan bagian sel yang lain. Lalu, tempat terjadinya replika dan transkripsi DNA, dan tempat memproduksi mRNA dan sintesis ribosom. Nah, yang kedua ada badan Golgi. Nah, badan Golgi di dalamnya terdapat banyak enzim pencernaan yang belum aktif seperti koenzim dan zymogen. Dihasilkan juga lendir yang disebut musin. Badan Golgi juga dapat membentuk lisosom. Nah, fungsinya itu yang pertama, membentuk kantung-kantung atau vesikula yang berfungsi sebagai sekresi, memaket molekul-molekul yang berfungsi untuk sekretasi sel, membentuk dinding-dinding sel pada tumbuhan, tempat yang berguna untuk memodifikasi protein, membentuk akrosom pada spermatozoa, dan membentuk membran plasma. Yang ketiga ada mitokondria. Nah, di dalam biologi, mitokondria diberi julukan the power of house karena merupakan organel yang mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Nah, membran dalam mempunyai tonjolan-tonjolan ke arah dalam atau membran krista. Nah, krista ini mempunyai fungsi memperluas permukaan agar proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung semakin efektif. Nah, fungsinya apa aja? Fungsinya itu menghasilkan energi, menjaga konsentrasi ion kalsium, melakukan detoksifikasi amonia, dan membantu proses kematian sel. Nah, yang keempat ada ribosom. Nah, ribosom ini adalah organel sel terkecil yang tersuspensi dalam sel. Antara satu ribosom dengan sel yang lainnya diikat oleh mRNA. Nah, ribosom merupakan organel pensintesis protein. Nah, ribosom kerap menempel satu sama lain dan membentuk rantai yang disebut polisom atau poliribosom. Nah, struktur ribosom berbentuk bulat bundar yang terdiri atas dua partikel besar dan kecil nih. Ada yang soliter dan ada yang melekat sepanjang RE. Nah, fungsinya itu apa aja? Sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein dan contoh organel tidak bermembran oleh penyusutan utamanya, yaitu asam ribonukleat, dan berada bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya ada lisosom nih. Lisosom dihasilkan oleh aparatus Golgi yang penuh dengan protein, berbentuk kantong-kantong kecil dan menghasilkan enzim-enzim hidrolitik seperti fosfatase, lipase, dan proteolitik. Enzim hidrolitik mempunyai fungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Lisosom menghasilkan zat kekebalan sehingga banyak ditemui pada sel darah putih, bersifat autofagi, autolisis, dan menghancurkan makanan secara exosistosis. Nah, lisosom ini ada dua macam. Ada primer dan sekunder. Primer ini mempunyai enzim yang belum aktif, berfungsi sebagai vakuola makanan. Nah, yang sekunder ini lisosom yang terlibat dalam kegiatan mencerna, berfungsi sebagai autofagosom. Fungsinya apa? Ini sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Salah satunya itu lisozim. Nah, yang keenam ada sentriol.
Yang paling penting yaitu sentrosom yang bisa hanya ditemukan pada sel hewan nih, centriole atau sentrosom ini. Nah, sentrosom ini di saat diproduksi sel akan membelah menjadi si centriole. Nah, struktur sentrosom berbentuk bintang dengan fungsi untuk pembelahan sel, yaitu meiosis maupun mitosis. Sedangkan centriole berbentuk layaknya tabung dan tersusun oleh mikrotubulus yang terdiri dari 9 triplet terletak di salah satu kutub inti sel. Nah, centriole ini berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Benang ini yang menarik kromosom menuju ke kutub sel berlawanan. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.